Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya bawakan materi yang berkaitan dengan dua pertanyaan yang paling sering kawan-kawan tanyakan. Yang pertama itu kawan-kawan mengaktifkan monetisasi tapi terkena dolar kuning. Yang kedua mengaktifkan monetisasi dolar hijau tapi iklan tidak muncul. Itu dua kan? Berarti pada dasarnya itu persoalan monetisasi atau iklan. Kita butuh penjelasan terkait sistem monetisasi atau algoritma iklan. Bagaimana sebenarnya algoritma iklan? Lalu bagaimana cara kerja peninjauan monetisasi yang cocok untuk pengiklan? Soalnya kita udah monet dolar hijau, iklan tidak muncul, artinya tidak cocok untuk pengiklan karena iklannya kagak muncul. Mana iklan saya guys, kayak begitu kan. Kita mulai dari sistem monetisasi atau algoritma iklan. Kawan-kawan lihat di YouTube, tempat bagi semua orang di seluruh dunia untuk saling berbagi cerita. Rekam video, upload. Alhasil lebih dari 400 jam video di-upload setiap menit. 1 menit ada 400 jam video masuk di-upload ke YouTube. Bayangkan, dalam satu hari 100 juta jam ditonton. Bayangkan banyak banget video ditonton dalam satu hari. 100 juta jam ditonton setiap hari dan miliaran pengguna mengakses YouTube setiap bulan. Apalagi video short terakhir kali itu berapa? 30 miliar penonton per hari atau per bulan itu waktu itu. Nggak tahu, sekarang makin banyak lagi. Otomatis untuk memastikan komunitas YouTube aman bagi siapa? Bagi kreator, bagi penonton, dan bagi pengiklan. Jadi ada segitiga, ialah di sini ada kreator, di sini ada penonton, di sini ada pengiklan. Oke. Ini harus semuanya terkait dan saling menguntungkan. Makanya butuh sistem otomatis yang membantu memfilter semua konten di YouTube. Kenapa butuh sistem otomatis? Ya iyalah cuy, 400 jam video diupload dalam 1 menit. 1 menit 400 jam video. Berarti kalau 60 menit 6 kali 4 24. Dalam 1 jam 2400 jam video masuk. Ini berjalan terus jutaan jam. Bagaimana cara memfilternya kalau tidak menggunakan sistem otomatis? Iya kan? Nah, kayak begitu. Sistem YouTube meninjau konten di channel dengan cara yang berbeda serta pada tahap yang berbeda. Untuk kreator di program partner YouTube, sistem monetisasi YouTube dapat mempengaruhi konten Anda dan channel Anda. Jadi ini ditinjau secara seksama, terutama yang udah join program partner. Dampak pada konten. Saat Anda mengaktifkan iklan untuk konten, sistem kami akan memindainya atau menyeken dengan dua cara. Bayangkan YouTube beritahu bagaimana cara konten kita. Kita ini udah monet. Konten kita akan di-scan melalui dua cara. Pertama, konten yang cocok untuk pengiklan. Semua video yang ada monetisasi dengan iklan harus memenuhi pedoman konten yang cocok dengan pengiklan YouTube. Jadi ada dua scannernya. Scanner yang pertama pedoman cocok dengan pengiklan. Yang kedua bagaimana interaksi dengan penonton. Kalau pedoman yang cocok untuk pengiklan disesuaikan berdasarkan pedoman. Lalu sistem akan memeriksa apa? Judul, thumbnail, deskripsi, dan tag video.
Jadi jangan pernah abaikan judul, thumbnail, deskripsi, tag video. Itu jelas-jelas di-scan serta video itu sendiri untuk melihat apakah video tersebut memenuhi pedoman YouTube apa kagak. Anda dapat melihat hasilnya dalam bentuk ikon monetisasi hijau, kuning, atau merah. Berikutnya, interaksi penonton. Sistem YouTube juga memindai interaksi penonton. Jadi kita agak sulit lolos. Artinya YouTube meninjau berbagai hal, komentar, suka dan tidak suka. Apakah seluruh video ditonton atau tidak, YouTube tahu. YouTube juga meninjau jenis konten lain yang ditonton oleh penonton Anda. Kemudian sistem YouTube dapat membuat penilaian monetisasi lain yang dapat mengubah status monetisasi kita yang tadinya udah hijau berubah menjadi kuning atau merah. Perubahan status ikon monetisasi atas tindakan apa saja yang dapat Anda lakukan. Nah, bisa pelajari di sini. Jadi jangan sampai kita berpikir konten kita udah dolar hijau, apakah bisa berubah menjadi dolar kuning? Bisa, ada tulisannya di sini jelas ditulis kalau udah dolar hijau masih bisa berubah jadi dolar kuning. Jadi jangan sampai kawan-kawan berpikir kalau udah hijau bakal hijau selamanya. Itu tidak seperti begitu. Masih bisa berubah menjadi kuning. Apa dampaknya pada channel? Sistem YouTube memeriksa apakah Anda membuat keputusan monetisasi yang akurat secara konsisten di channel Anda. Perlu diingat bahwa sebaiknya Anda hanya aktifkan iklan pada video yang memenuhi pedoman yang cocok untuk pengiklan. Jika Anda konsisten mengaktifkan iklan untuk video yang melanggar, maka sistem kami dapat melaporkan channel Anda. Dalam kasus berat, kami dapat menonaktifkan kemampuan Anda monetisasi dan bisa dikeluarkan dari program partner YouTube. Sangat mengerikan sekali. Jadi kalau kawan-kawan mengaktifkan iklan, pastikan itu cocok untuk pengiklan. Nah, bagaimana cara kerja peninjauan monetisasi yang cocok untuk pengiklan? Ketika Anda mengaktifkan iklan pada video, termasuk video short loh, ini udah ditulis. Sistem otomatis YouTube memeriksa video tersebut memenuhi pedoman pengiklan atau tidak. Jika video Anda tidak memenuhi, ikon monetisasi kuning akan muncul di samping video tersebut. Tenang, kita masih bisa mengajukan banding, masih bisa mengajukan banding manual juga masih bisa. Di bagian sini kawan-kawan butuh untuk lihat yang diperiksa konten, judul, thumbnail, deskripsi, tag video. Spesialis kami yang meninjau semua konten terkait dengan video, menonton dan menilai setiap bagian konten dengan teliti termasuk bagian ini. Ini kalau kita minta peninjauan manual, maka akan diperiksa semuanya bagian ini. Jadi jangan disepelekan. Oke, cara peninjau menilai konten. Kawan-kawan bisa lihat, peninjau menilai video dan konten secara keseluruhan. Kesesuaian iklan di setiap video dapat berubah bergantung konteksnya. Jadi pelajari dulu, ini konteksnya ke arah mana video yang kita buat. Dengan mengingat hal tersebut, peninjau kami tidak diberi checklist seperti jumlah kata umpatan atau seberapa banyak video kontroversial yang ada dalam video. Dengan kata lain, Anda mungkin melihat satu video dengan sejumlah kata umpatan di dalamnya ada iklannya. Meskipun ada video yang tidak ada umpatan, tapi tidak ada iklannya. Jadi kembali lagi, bagaimana konteksnya. Sebagai ganti checklist, peninjau menggunakan pedoman yang cocok untuk pengiklan. Prinsipnya itu bagaimana konteksnya, apa fokus video tersebut, fokusnya ke arah kekerasan atau tidak. Itu contoh aja ya, fokusnya ke arah-arah yang melanggar pedoman yang cocok untuk pengiklan atau tidak.
bagaimana nuansa video tersebut, bagaimana realnya, realismenya, bagaimana tingkat kengerian atau vulgaritasnya. Jadi ini yang diperiksa, hal-hal ini dicocokkan dengan yang tadi di atas, thumbnail, judul, deskripsi. Lalu panjang bener ini penjelasannya, namun kawan-kawan lihat. Alasan pentingnya peninjauan manual. Kenapa kita diperbolehkan untuk meminta peninjauan manual? Sistem yang menerapkan ikon monetisasi didukung oleh teknologi pembelajaran dengan jutaan peninjauan manual dari pengajuan banding. Keduanya membantu melatih, menyempurnakan sistem untuk mengambil keputusan monetisasi yang tepat untuk setiap video. Teknologi ini membandingkan antara keputusan petugas peninjau dan keputusan pengklasifikasian serta menggunakan info ini untuk meningkatkan akurasi sistem secara keseluruhan. Jadi ini benar-benar machine learning. Machine learning maksudnya mesin yang belajar. Dia belajar dari jutaan peninjauan manual, dia cocokkan dan terus berupaya meningkatkan kualitas sistem. Dan peninjauan Anda membantu kami mengambil keputusan yang lebih akurat. Jadi kalau kawan-kawan yakin videonya harusnya dolarnya hijau, ajukan peninjauan manual. Dan kalau masih tidak puas, masih bisa ajukan lagi peninjauan manual pakai link di video sebelumnya. Itu ada di bagian mana, nanti saya sertakan aja di deskripsi. Bagaimana meminta peninjauan manual lagi. Nah, kayak begitu. Dan ini di sini kawan-kawan bisa lihat, ikon monetisasi dapat berubah dari hijau menjadi kuning. Terkadang ikon monetisasi video berubah dari hijau menjadi kuning. Perubahan pada status monetisasi ini terjadi karena sistem YouTube terus memindai video Anda untuk menemukan apakah video tersebut melanggar apa kagak. Jadi jangan sampai kawan-kawan merasa senang udah hijau, itu belum tentu itu bisa jadi kuning. Yang kuning pun bisa berubah jadi hijau pakai peninjauan manual. Yang udah hijau bisa berubah jadi kuning karena terkena peninjauan secara terus-menerus, karena YouTube terus berupaya membuat proses ini lebih cepat dan stabil. Ingat kawan-kawan, bisa kok meminta peninjauan manual untuk logo monetisasi pada videonya. Minta aja peninjauan manual, lalu nanti ditinjau, ditunggu. Kalau sudah masih bisa lagi meminta peninjauan manual tambahan. Nah, ini meminta peninjauan tambahan. Misalkan kita tetap bersikeras, ya udah minta lagi video Anda mungkin memenuhi syarat untuk satu peninjauan manual tambahan. Jadi udah ditinjau, masih bisa minta peninjauan manual tambahan, bisa. Ini yang diklik. Nah, kayak begitu kan? Selalu ada jalan, tenang aja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.